Sebab kasih setianya lebih dari hidup. Haleluya, ini kami Tuhan. Kami di sini untuk memuji Engkau, kami memuliakan Engkau Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setiamu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Demikianlah jiwa
Kebaikan-Mu melimpah Tuhan. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan sebab kasih setia-Mu. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan. Betapa ku merindu sebab kasih setiamu, sebab Engkau kerinduan. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memujarkan dunia. Di mataku Engkau sebab Engkau kerinduan kami Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memujarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harga milikku. Keindahan-Mu memujarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau kerinduan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau tak ternilai Tuhan. Engkau berharga bagi kami. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memujarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Amin. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memujarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Pagi hari ini Engkau mengumpulkan kami bersama-sama untuk kami datang berbakti beribadah kepadamu. Terima kasih Bapa di surga untuk anugerah-Mu, karya salib-Mu, untuk kasih-Mu yang besar bagi kami. Engkau telah mengorbankan diri-Mu Tuhan untuk mengampuni dosa kami. Dan setiap kami yang percaya kepadamu, Engkau memberikan keselamatan dan hidup yang kekal bagi kami.
Terima kasih Bapa di surga. Pagi hari ini Tuhan, setiap pujian dan pengagungan kami, biarlah menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, Terima kasih, hadirlah pagi hari ini Tuhan di dalam firman-Mu. Urapi hamba-Mu Ya. dengan hikmat yang dari Allah saja Tuhan. Urapi setiap kami, anak-anak-Mu yang datang, Amin. mendengar firman-Mu. Bawalah kami menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Amin. Mengasihi dengan segenap hati kami, Ya. dengan segenap jiwa kami, dengan segenap akal budi kami. Ya. Dan kami mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus bekerja lebih lagi di setiap hati kami. Amin. Dan nama-Mu saja dimuliakan. Benar. Terpujilah nama-Mu Tuhan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Apa kabar Bapak Ibu Saudara semua? Puji Tuhan. Luar biasa. Puji Tuhan. Baik, kita akan bersekutu dengan tubuh dan darahnya sebentar. Dan kita tentu ingat bahwa roti nanti yang akan kita terima adalah lambang dari tubuh Yesus yang dihancur-hancurkan. Lalu ada air anggur, lambang apa? Darahnya. Alkitab berkata, barang siapa tidak makan tubuhku dan minum darahku, dia tidak beroleh hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara, pada saat Bapak Ibu Saudara makan roti adalah tubuh Tuhan dan minum air anggur adalah darah Yesus. Dengan percaya, dengan sungguh-sungguh, sekali Yesus, tetap Yesus, kita beroleh hidup yang kekal. Itulah sebabnya pastikan anak-anak kecil saja yang belum tahu, jangan mengambil roti dan anggur ini. Makku sudah siapkan di sana. Baik, saya memberi judul khotbah pagi ini, apakah Yudas Iskariot pahlawan Kristen? Itulah judul kita pagi ini. Saudara-saudara, sejak Injil Yudas beredar, maka saya percaya iblis menungganginya untuk mengadakan kekacauan di kalangan kekristenan. Sehingga saudara-saudara, adanya memandang bahkan di gereja-gereja yang saya sebut gereja yang benar, masih ada jemaat yang memandang bahwa Yudas Iskariot yang menyerahkan Yesus untuk ditangkap, lalu kemudian dia dideritakan, disengsarakan, mati di kayu salib, saudara-saudara, sebagai pahlawan. Sebagai pahlawan. Atau ada juga yang memandang bahwa Yudas Iskariot adalah korban dari keadaan supaya Yesus disalibkan. Dan itulah sebabnya saya berkata dalam judul khotbah pagi ini, apakah Yudas Iskariot ini pahlawan Kristen? Sebab apa saudara-saudara? Sebab tokoh yang satu ini menjadi tokoh yang kontroversial. Saya mencatat atau mengutip dari sebuah arti kontroversial adalah suatu bentuk kata sifat dari kontroversi yang merupakan perselisihan, bisa dilanjut, perdebatan atau pertikaian yang berkepanjangan, terutama yang terjadi di depan umum dan melibatkan perbedaan pendapat yang mencolok. Ya, saudara-saudara yang Tuhan kasih, jadi sepanjang zaman bahkan sampai Tuhan datang, orang sudah memperdebatkan. Mereka akan berkata, tanpa Yudas Iskariot, maka kekristenan kosong. Mereka berkata bahwa Yudas Iskariot sudah berjasa dalam kekristenan, sebab tanpa dia dan tindakannya tidak mungkin ada penyaliban Yesus. Itu berarti tidak
ada penebusan. Ya, saudara-saudara, memang pada kenyataannya kita melihat sejak Yudas Iskariot menangkap Yesus, ya, maksud saya memimpin penangkapan sehingga prajurit-prajurit Romawi menangkap dia. Cepat cerita dia diadili sebagai orang yang dipaksakan bersalah. Lalu dia dijatuhi hukuman mati di kayu salib. Sepertinya Yudas Iskariot andil besar. Sehingga orang berkata dia pahlawan. Dia bukan pengkhianat. Sebab tanpa dia tidak mungkin Yesus mati di salib. Berarti tidak ada penebusan dosa. Berarti tidak ada keselamatan. Berarti Kristen kosong. Nah, saudara-saudara, ada juga yang berkata kita harus berterima kasih kepada Yudas Iskariot yang menjadikannya pahlawan kita. Tulis sebelumnya supaya kita clear semua. Apakah benar Yudas Iskariot adalah pahlawan Kristen atau justru sebaliknya dia adalah pengkhianat. Lukas 22 ayat 47 sampai ayat 48. Lukas 22 ayat 47 sampai ayat 48. Kalau sudah didapat, Bapak Ibu Saudara bisa berkata amin. Sudah? Kalau sudah kita membaca ayat ini secara bersama-sama. 1, 2, 3. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang. Sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya, maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini ciuman maut ini. Dan saya berkata Yudas Iskariot sebagai tokoh dari drama di atas segala drama. Dia bapak drama dunia. Saudara-saudara, dia mau tangkap Yesus, saudara-saudara, setelah mereka atur jalan cerita begitu. Orang yang kucium tangkap dia, sebab dialah Yesus. Saudara-saudara, dengan ciuman. Saya memandang ini pengkhianatan. Dan pengkhianatan adalah simbol dari perbuatan yang paling hina, memalukan. Saya berharap seluruh sidang ini juga saya. Jangan menjadi pengkhianat. Bisa berkata amin? Memalukan. Hina sekali. Saudara-saudara, kata berkhianat juga berarti tidak setia. Pada waktu Bapak Ibu Saudara dan saya mengingkari perjanjian, bahkan membatalkan perjanjian perkawinan secara sepihak. Sebab kita kan sudah ucap janji setia kan di depan Tuhan, gembala dan jemaat. Lalu Bapak Ibu Saudara dan saya coba membatalkannya. Ini simbol perbuatan yang hina, memalukan, tidak benar, tidak baik. Dan saya berdiri di depan jemaat yang setia. Bisa berkata amin. Jadi dalam semuanya, saudara-saudara, mari berlakulah setia. Kalau Bapak Ibu Saudara sebagai pebisnis, jalin kerjasama, kongsi, jadilah setia. Jangan hianati rekan bisnis. Itu memalukan. Itu mencoreng nama Tuhan. Dalam semuanya membutuhkan satu perjanjian yang mesti saudara dan saya tepati karena kita terikat. Saudara-saudara, jangan pernah dikhianati. Yudas Iskariot, saudara-saudara, cium Yesus. Orang melihat, cinta banget sama Tuhan. Kasihnya sama Tuhan.
Saya berharap jangan sampai orang kecelek karena melihat sepertinya kita cinta sama Tuhan. Tapi seperti Yudas Iskariot, saudara-saudara, kita mengkhianatinya. Kita sedang menjualnya. Kita sedang melakukan hal yang menyakiti hati Tuhan. Itulah sebabnya dari pembukaan saja kita bisa belajar banyak tentang sosok Yudas ini, saudara-saudara. Dengan ciumannya, orang saudara-saudara pikir dia cinta Tuhan. Tapi saya berdoa jelang Tuhan makin mendekat ini, sebagai gembala saya mengajak kita untuk lebih sungguh-sungguh dan orang bisa berkata dia benar-benar cinta Tuhan. Jemaat GPD Jajak sungguh-sungguh cinta Tuhan. Amin. Dan itu nyata dari perbuatan kita semua. Saudara-saudara, jadi saya berkata tidak benar kalau Yudas Iskariot ini pahlawan Kristen. Mengapa saudara-saudara? Sebab tanpa Yudas Iskariot, Yesus tetap menjadi korban penebusan. Tetap. Mengapa? Sebab sudah dinubuatkan oleh kitab suci. Saudara-saudara, jauh-jauh tahun sebelumnya harus dia menanggung penderitaan. Terlebih Yesaya 53 ayat 1 sampai 12. Saudara-saudara, dia dideritakan, dia disengsarakan. Injil mencatat diperlakukan semau-maunya. Padahal dia tidak mengenal dosa. Kenal saja tidak. Sebab kita tahu bahwa Yesus adalah Allah 100%, saudara-saudara, pencipta langit dan bumi dengan segalanya. Kemudian dia menjadi manusia, saudara-saudara, 100% supaya bisa mati. Kenapa? Sebab untuk adanya pengampunan dosa, berulang kali saya berkata Ibrani 9 ayat 12 ayat 22, maksud saya harus ada penumpahan darah. Allah roh gak bisa mati, tapi untuk manusia bisa beroleh penebusan haruslah ada darah yang ditumpahkan. Itulah sebabnya Allah yang maha segalanya bisa apa saja, termasuk bisa jadi manusia. Dia menjadi manusia, lalu dia dideritakan. Jadi dia Allah yang tidak kenal dosa. Dia nggak bisa lihat dosa, kata Zefanya. Saudara-saudara, tapi dijadikan dosa karena kita. Supaya Bapak Ibu Saudara dan saya dibenarkan oleh Allah. Bisa berkata amin. Sehingga apabila kematian yang datangnya sewaktu, waktu itu saudara-saudara tanpa mengenal siapapun kita. Umur, waktu, status, Bapak Ibu Saudara beroleh kepastian hidup yang kekal. Jadi sudah dinubuatkan. Dan saya percaya saudara-saudara ada banyak puluhan nubuat yang sudah digenapi oleh Yesus sendiri. Saudara-saudara, dia menggenapi semua nubuat. Untuk disebut firman Allah, saudara-saudara, Alkitab atau kitab suci harus memenuhi minimal 8 nubuat yang digenapi. Nah, Yesus menggenapi bukan cuma 8, semua. Saya mau bilang, saudara-saudara, bahwa Allah benar di dalam Yesus Kristus. Firman-Nya juga benar. Yesus harus mati disengsarakan, saudara-saudara. Ya itulah yang terjadi. Jadi bukan karena Yudas Iskariot semata. Jauh-jauh hari Tuhan sudah ngomong akan datang masa yang sukar. Itulah masa di mana puncaknya di Antikris, saudara-saudara. Di mana orang tidak bisa menjual dan membeli kecuali dengan tanda binatang itu. Angkanya berapa? 666.
Sekarang marak 666. Simbol Google Chrome juga 666. Saudara-saudara, itu kayak tanda tongkat begini, ada 3 lambangnya apa itu. Itu juga ternyata huruf angka 66. Itu ribuan tahun sebelumnya Alkitab sudah ngomong. Jadi sama sekali Yudas Iskariot bukan pahlawan. Sudah dinubuatkan dulu bahwa Yesus akan mati, disengsarakan. Yang kedua dalam Matius 26 ayat 24. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Yudas yang hendak menyerahkan, dia itu menjawab, katanya, bukan aku ya Rabi, kata Yesus kepadanya, engkau telah mengatakannya. Sudah bahkan waktu Yesus menjadi manusia, dia sudah ngomong juga sebelum ada penyalipan itu, bahwa anak manusia akan diserahkan, kemudian dideritakan dan mati, disengsarakan, disalibkan. Jadi saudara-saudara, apa yang firman Allah katakan, apa yang Yesus katakan, ya dan amin. Kenapa enggak cinta Alkitab? Kenapa enggak mau baca Alkitab? Aneh juga. Saudara dan saya punya kitab di atas segala kitab. Voltaire bermaksud memusnahkan percetakan di Perancis waktu itu, saudara-saudara. Tapi 50 tahun kemudian, tempat di mana Voltaire berniat dan membakar Alkitab justru menjadi percetakan Alkitab. Saya mengajak kita semua, sederhanalah. Sudah tidak usah bagaimana ya, nuntut pelayanan yang luar biasa, nampak di sidang ini. Bacalah Alkitab. Tuhan tahu kita cinta dia, cinta suratnya. Bisa berkata amin? Saya berharap kita mulai belajar tertib, disiplin baca Alkitab. Bagaimana kita tahu maksud dan rencana Tuhan ke depan kalau kita nggak baca Alkitab? Jadi ayo baca Alkitab. Berikutnya, pada saat itu pelayanan Yesus sudah dianggap meresahkan masyarakat oleh orang-orang Yahudi, mengganggu kenyamanan orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang dengki kepadanya, sehingga timbul protes kepada pemerintah dan tuduhan-tuduhan yang tidak benar bahwa Yesus mengajar banyak orang untuk memberontak dari tatanan sosial dan para penguasanya mewakili pemerintahan Roma. Mereka pun sudah membuat rencana-rencana dan usaha menangkap, membunuh Yesus. Jadi, tanpa Yudas Iskariot, Yesus tetap akan mengalami nasib yang sama di tangan orang-orang Yahudi. Sebab memang sudah ditunggu-tunggu, cari salah. Dengan pertanyaan, dengan nunggu apa yang Yesus lakukan di hari Sabat. Saya mesti berulang kali harus berhenti untuk mengartikan semua. Jangan suka cari salah orang ya. Jangan. Tidak baik. Tidak benar. Anak Tuhan harus senang melihat yang lain baik, yang lain diberkati. Bisa berkata amin? Bukan sebaliknya. Kita datang beribadah di gereja supaya kita ngerti kehendak Tuhan dan menjadi seperti Dia. Hidupnya benar, perkataannya benar. Saudara-saudara, Roh Kudus pimpin kita supaya janganlah kayak orang-orang Yahudi ini tunggu-tunggu salah, cari salah, senang kalau lihat orang lain salah. Nah, itu tidak baik. Tidak ada di jemaat GBDI Jajak. Amin. Saudara-saudara, berikutnya dalam kitab Ayub saya dapatkan beberapa hari ini sehingga tidak tertulis di sana. Di dalam kitab Ayub 14 ayat 4 dicatat, siapa dapat
mendatangkan yang tahir dari yang najis. Seorang pun tidak kecuali Yesus. Saudara-saudara, hanya Dia yang suci, sehingga Dia bisa mendatangkan yang suci juga dari apa yang najis. Artinya Dia bisa pakai Bapak Ibu Saudara dan saya, orang-orang yang penuh dosa. Saya penuh dosa. Paulus berkata, akulah orang yang paling berdosa. Tapi dari yang merasa sudah najis, tapi oleh darah Yesus dihapuskan dosanya, disucikan, saudara-saudara. Nah, itulah arti bahwa tidak ada yang bisa mendatangkan yang tahir, yang suci dari yang najis. Ayat ini juga berarti kalau Bapak Ibu Saudara dan saya mau dipakai, saudara-saudara, sebagai WL, mendatangkan yang suci, kemuliaan Allah, hadirat Allah, kita mesti hidup berkenan. Sebab gak mungkin kalau kita tidak tahir, tidak disucikan, tidak hidup di dalam kekudusan, tidak hidup dalam kebenaran, tidak mau dipimpin Roh. Masa sih kita bisa datangkan hadirat Tuhan yang suci? Kaisa. Guru-guru sekolah minggu, WL, singer, saya pengkhotbah, kita ini ada di barisan depan jadi sorotan. Gak mungkin kita datangkan firman yang suci kalau hidup kita, saudara-saudara, semaunya sendiri. Tidak bisa. Itulah sebabnya mari kita mau belajar hari ini. Gak mungkin, saudara-saudara, dari Yudas. Nanti kita akan tahu seorang yang najis menurut Alkitab, ya, mendatangkan yang suci, keselamatan, kekal, penebusan dosa. Gak mungkin. Sama dengan gak mungkin kita semua bisa menjadi berkat, saudara-saudara, dengan dalam tanda petik menghadirkan hadirat Tuhan. Kalau hidup kita gak berkenan. Itulah sebabnya tidak bisa tidak dituntut dari seorang pelayan Tuhan, bahkan semua kita, mari hidup turut kehendak Tuhan. Bisa berkata amin? Ya, saudara-saudara, jadi Yudas bukanlah pahlawan. Kebenarannya adalah begini, saudara-saudara, Allah memberi kehendak bebas kepada manusia ciptaannya. Allah bisa cegah, saudara-saudara, Adam dan Hawa untuk sentuh buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Bisa. Tapi Dia ciptakan mereka bukan seperti robot. Allah juga tidak ciptakan Bapak Ibu Saudara dan saya seperti robot. Allah ciptakan Yudas Iskariot juga tidak seperti robot. Dia beri kehendak bebas. Boleh. Itulah sebabnya saudara-saudara, Dia berkata, enggak bisa paksa, walaupun Yesus tahu seorang di antaramu akan menyerahkan aku. Bisa cegah. Bisa sebenarnya. Tapi saudara-saudara, Dia kasih peringatan. Saya tidak tahu ada niat apa di hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara setelah keluar. Mau ngelabrak orang misalnya. Saudara mau melakukan sesuatu, Tuhan tahu. Tapi firman-Nya datang. Dia beri kehendak bebas untuk saudara dan saya melakukannya. Dia tidak main paksa. Dan Yudas Iskariot memilih untuk berkhianat. Yudas Iskariot memilih mendengar bisikan iblis. Memilih mau dipakainya. Bahkan menjadi iblis. Saya berhadapan dengan jemaat yang
34 tahun saya di tempat ini sudah ada dan lain sebagainya. Berarti sudah lama, sudah umur yang cukup dalam kekristenan. Saya percaya kita tidak kaget dengar firman seperti ini. Saudara-saudara, Yudas Iskariot kebenarannya adalah memilih mendengar bisikan iblis. Saudara-saudara dengar terus. Ya. Lalu mau dipakainya, mulai bertindak, saudara-saudara. Bahkan dia jadi apa? Iblis. Jangan ya, jadi iblis di rumah, garai papa mama, ribut itu. Jangan jadi iblis di sekolah kalian. Nanti nama baik sekolah kalian rusak. Jangan jadi iblis di tempat kerja. Jangan. Siapanya membawa damai disebut anak-anak Allah. Jadi saya berdiri di depan anak-anak Allah. Yang setuju katakan amin. Bapak ibu saudara, kebenarannya adalah Yudas Iskariot menggenapi firman Tuhan yang negatif. Saya percaya saudara-saudara, sebenarnya ayat-ayat ini tidak berlaku bagi Yudas Iskariot dalam Mazmur 41 ayat 9 bahwa orang yang bersamanya pegang tumitnya dan lain sebagainya, menusuk dan lain sebagainya, mengkhianatinya. Tidak. Tetapi dia memilih untuk menggenapi firman Tuhan yang negatif. Itulah sebabnya Ayub 20 ayat 28 dan 29. Keadaan dari Yudas Iskariot ini, menyedihkan. Semua diangkut. Dan itu persis ya, di Mazmur 109. Ini ayat yang mengerikan yang saya berulang kali nggak mau baca. Tapi ini firman yang harus Bapak Ibu Saudara dan saya ketahui. Stop menyakiti hati Tuhan. Stop. Sungguh stop. Jangan suruh berkata nggak apa-apa. Kayak Yunus bisa beli tiket. Lalu bisa masuk ke kapal. Bisa perjalanan sementara waktu ke Spanyol, ke Tarsus itu kan di Spanyol. Seperti nggak ada apa-apa. Berulang kali saya berkata demi cinta Tuhan kepada saudara. Bukan nggak ada apa-apa saudara. Belum. Dan kalau kita membaca saudara-saudara Mazmur 109 itu hampir sama dengan ayat 21, 20, ayat 28 dan 29. Anak-anaknya loh kena imbasnya. Itulah sebabnya berulang kali hari-hari ini kita mendengar dari satu pribadi. Minggu lalu dari Abinadab lahir keturunan yang menyedihkan. Tapi dari satu Obed-Edom sampai bahkan ke generasi 10. Sebelumnya kita juga belajar tentang dari satu Yonadab bin Rehab. Turun. Suami, penting posisi kalian. Posisi kita. Bapak-bapak, laki-laki. Yang belum berumah tangga sekalipun belajarlah. Mulai dari muda untuk cinta Tuhan. Untuk takut Tuhan. Saudara-saudara, sebab dari satu orang laki-laki, satu orang suami ini. Itu menentukan ke depannya. Dan Yudas Iskariot memilih mengenapi firman Tuhan yang negatif. Saudara-saudara, kita mau lanjut dengan Yudas Iskariot telah menerima kasih karunia Allah. Sayang sekali. Dia sudah terima kebaikan Tuhan. Anugerah Tuhan yang heran. Tapi berakhir dalam keadaan yang mengenaskan. Ini contoh besar untuk kita selalu ingat. Jangan seperti Yudas Iskariot
Dia menjadi satu-satunya murid juga Rasul Yesus Kristus dari luar Galilea. Dia dari Yudea, dia dari satu tempat yang namanya Kariot. Yang lain saudara-saudara, semua mau Petrus, Yohanes, Yakobus, semua dari Galilea. Nelayan-nelayan. Tapi Tuhan kok mau ngambil dari luar Galilea, dari Yudea. Dia jadi perwakilan Yudea. Luar biasa saudara-saudara. Mau ajang Miss Universe atau apa saudara-saudara, bangga kalau di Indonesia, putri Indonesia. Dari jajak tiba-tiba ada yang nongol. Saudara-saudara, perwakilan jajak. Perwakilan Indonesia. Wah, itu membanggakan sekali. Tapi sayang, Yudas Iskariot lupa ini. Murid itu, Matetes itu, ya mau belajar. Sudah, dan pada waktunya dia seperti gurunya, seperti Yesus. Presisi untuk ikut dia, itu kemauannya. Dan saya berkata, Tuhan juga punya kemauan. Bukan cuma saudara dan saya, supaya diberkati Tuhan saja, bukan. Saudara-saudara, itu cuma bonus. Saudara dan saya sungguh-sungguh cari dia, saudara-saudara, kerajaannya lebih dulu, kebenaran lebih dulu, tapi juga bekerja. Saya percaya Tuhan memberkati kok. Pasti memberkati. Tapi dia panggil kita untuk menjadi muridnya. Kita jadi pengikutnya. Bukan pengagum. Bukan. Dan kalau kita berbakti seperti ini, bukan juga supaya nanti kita bisa berdoa dan Tuhan memberkati. Itu urusannya Tuhan. Kita datang sebagai wujud bahwa saya mau berterima kasih. Paling tidak untuk pemeliharaan seminggu yang telah berlalu. Bisa berkata amin. Dan kita boleh ada sebagaimana kita ada sekarang. Lebih dari itu. Dia sudah mati disalibkan. Untuk menebus dosa saya. Terima kasih Tuhan. Tuhan pertahankan saya masih hidup sekarang. Selalu sudah berapa tahun? Dari tahun 98. Sejak saudara kembar saya meninggal. Saudara-saudara, saya perhatikan Yakob dan Alek penyanyi kembar itu. Setelah sekian tahun meninggal. Saudara-saudara, lalu terakhir Melita dan siapa satunya? Melisa. Saya masih hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bersyukur Tuhan masih izinkan hidup. Pasti punya maksud. Pasti punya maksud kekal lewat hidup kita. Dan carilah tahu Bapak Ibu Saudara. Jadi hidup ini bukan cuma untuk hari ini. Atau tentang diri sendiri. Tentang kekekalan. Saya merasa Tuhan masih beri kesempatan untuk saya bisa investasi kekekalan. Dengan mengerjakan apa yang Tuhan mau. Oleh sebabnya kalau saya melayani saudara. Saya melayani dengan segenap sungguh-sungguh. Saya kepingin bebas dari pengaruh dari pembicaraan apa saja. Jadi rasul apalagi. Apostolos. Saudara-saudara. Tapi kan terhadap kasih karunia Allah. Yudas Iskariot. Tidak memanfaatkan dengan baik. Saya percaya saudara-saudara orang-orang Yudea. Sepertinya mereka menolak Yesus, nggak mau terima Yesus, saudara-saudara. Seperti tidak ada kesaksian dari wakil Yesus di Yudea. Nggak ada yang berkata Yesus juru selamat, dia penolong yang sungguh, dia sumber, nggak ada. Itulah sebabnya nanti waktu Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, engkau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Kemudian di Yudea. Perlu ini diinjili balik ini. Sebab pernah ada orang yang menjadi wakil Yesus di Yudea. Tapi nggak jadi berkat. Jadilah berkat saudara-saudara
di tempat Bapak Ibu sudah tinggal, di Jajak, di Culuring, di Purwoharjo, di Benculuk, Tembelang, dari Genteng, Serono, saudara Karangdoro, Hango, dan seterusnya. Orang lihat. Nah ini repot saudara-saudara Yudas. Menjadi bendahara tim pelayanan Tuhan. Luar biasa. Jadi bendahara saudara-saudara. Harusnya yang menjadi bendahara gereja menurut saya adalah Matius. Sebab dia mantan pemungut cukai. Dia ngerti soal keuangan. Dialah yang harusnya jadi, bukan berarti saya lebih baik dari Yesus. Pasti punya maksudnya Tuhan. Tapi saya memandang tidak jadinya Matius jadi bendahara tim pelayanan Yesus. Tapi Yesus lebih memilih Yudas Iskariot. Ini kasih karunia Allah. Karena itu saudara-saudara, semua kita yang melayani adalah kasih karunia Allah. Layanilah Tuhan. Itu kehormatan. Itu kepercayaan. Lebih dari seorang gembala atau tim PAW, saudara-saudara. Dan lakukan itu dengan segenap hati untuk menyenangkan Dia. Orang dekat dan kepercayaan Tuhan. Ya pegang uang kan berarti bisa dipercaya. Tapi dia menyalih 1 Korintus 4 ayat 1, saudara-saudara. Bahwa dari semua pelayan-pelayan pada akhirnya dituntut. Bisa dipercaya. Semua kita harus bisa dipercaya. Saya percaya pegawai-pegawai bank itu bisa dipercaya untuk tidak beritahukan jumlah saldo dari nasabahnya. Dan itu mestinya begitu. Aturannya begitu. Dokter dan lain sebagainya sudah pasti punya sumpah jabatan untuk tidak memberitahukan kepada yang lain atau apalah. Dalam lingkup skop yang luas. Jadi omongan dan lain berita-berita yang tidak bertanggung jawab. Kita pelayan-pelayan Tuhan harus bisa dipercaya. Soal doanya, tentang kehidupan doa kita, tentang kesetiaan kita, tentang disiplin kita, tentang penghargaan kita kepada Tuhan dan ibadah harus bisa dipercaya. Saya percaya nggak usah dikhotbahkan, semua ini ada dan saudara telah membaca. Tapi karena hari Minggu saya mesti khotbah, saya sampaikan ini. Arti namanya adalah terpujilah Allah. Jangan takut beri nama anak Bapak Ibu Saudara yang lahir nanti Yudas. Tapi jangan ditambahi Iskariot. Yudas enggak apa-apa lu. Namanya Yehuda. Sebab arti Yehuda, Yudas itu terpujilah Allah. Saudara baca ada kitab Yudas sebelum kitab Wahyu. Itu bukan Yudas Iskariot. Itu Yudas saudara Yesus. Dipakai Tuhan, luar biasa. Tapi jujur gara-gara Yudas Iskariot, saya belum pernah mendengar ada jemaat yang kasih nama anaknya Yudas. Atau barangkali mau menyusul. Gak ada. Kan sudah kecoreng ya, namanya jadi jelek. Jadi pada nama Yudas bagus. Di sini kita belajar saudara-saudara. Orang yang dekat sama Tuhan kelihatannya. Orang yang beribadah sama Tuhan. Orang yang melayani Tuhan. Bisa-bisa pemain sandiwara. Saya melihat Yudas ini munafik sekali ya. Cium tapi ternyata tusuk. Dan itu tidak boleh ada. Roh Kudus tolong kita saudara-saudara. Supaya janganlah kita menjadi
pengikut Tuhan yang tidak memuliakan Tuhan. Hari Minggu di gereja, haleluya, puji Tuhan. Hari Senin, ada apa? Ada, dulu padat sekali saudara-saudara. Hari Senin apa? Saudara mungkin ikut doa. Ada lagi yang ngulangi khotbah di hari, lihat khotbah hari Senin. Hari Selasa, ibadah pria, ibadah wanita. Hari Rebo, dulu doanya Rebo, persekutuan doa. Hari Kamis, ada ibadah tengah minggu. Hari Jumat ada doa malam. Hari Sabtu ada apa? Yud. Hari Minggu ibadah. Tapi kita tidak memuliakan Tuhan. Kita kayak Yudas Iskariot. Sampai terang-terangan Tuhan berkata, seperti antaramu, kata Yohanes 6 ayat 67 sampai 71. Iblis, jangan. Itulah saya pikir kurangilah supaya jangan sampai keluarganya di rumah yang belum kenal Tuhan menghujat gereja. Tiap hari ada kegiatan. Tiap hari ada acara di gereja. Turunin gereja. Nggak jadi lebih baik, malah jadi nggak karuan. Tambah nakal, nggak mau kerja di rumah, nggak mau bantu orang tua. Karena itu kami ambil keputusan. Batasi ibadah. Dan saya berharap dengan ibadah yang tidak sepadat dulu. Malah Roh Kudus bekerja dan kita mau dipimpinnya jadi jemaat yang memuliakan Tuhan. Bisa berkata amin? Iya. Akibat perbuatan Yudas Iskariot yang saudara-saudara membuat orang-orang berpikir salah tentang Tuhan Yesus. Berpikir salah jadinya. Yang pertama, orang akan berkata, ya katanya Tuhan, kok iso salah pilih orang, salah pilih murid, kok salah pilih rasul. Ingat, Tuhan beri kehendak bebas. Tuhan juga beri kesempatan untuk dia bertobat. Salah pilih orang. Aduh, Pendeta Sugiono, salah pilih orang ini. Kayak gitu dijadiin pelayan Tuhan. Jangan sampai terjadi. Bisa berkata amin? Iya. Wah, salah orang ini. Tidak salah orang. Anak-anak jangan sampai orang juga berkata, aduh, salah didik anak ini. Jangan, kasihan orang tua. Sudah kerja dengan sungguh-sungguh luar biasa saudara-saudara. Kerja keras dengan segenap hati. Kita mengkhianatinya. Nanti orang pikir salah didik. Padahal kurang apa orang tua? Ya dikasih tahu, ya didoano. Kadang kebacut ya pakai tangan di pantat. Tapi itulah yang kita mesti pikirkan. Salah pilih orang ini. Gagal memimpin, salah didik ini. Gagal, seolah-olah Tuhan gagal. Saya percaya Tuhan gak pernah gagal, lagi-lagi kembali ke Tuhan ciptakan Yudas Iskariot dengan kehendak bebasnya. Ada saat jujur saja saya juga, bahkan gembala-gembala di mana tempatlah merasa gagal. Sampai-sampai bertanya, kayak khotbah minggu yang lalu, yang malam itu. Firman mana lagi yang harus disampaikan? Sepertinya saudara-saudara, khotbah tentang pendewasaan, antikris mau datang, menjadi gereja yang sempurna disingkirkan mulai sekarang. Tapi sepertinya saudara-saudara, itu gembala minggu lalu di khotbah. Dan saya bisa ngaminu, saya bisa ngerti.
sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita mau minta Roh Kudus pimpin kita. Pulang dari gereja alim KB jalannya pelan-pelan. Bukan begitu. Tapi paling tidak kita mau menyenangkan Tuhan dalam seluruh kehidupannya. Yudas Iskariot jadi batu sandungan ya. Dan tidak memuliakan Tuhan. Orang akan berkata yang salah tentang Yesus. Lalu orang berpikir Yesus terjerat hukum tabur tuai. Iya pasti. Apa sih yang Yesus tabur sampai menuainya seorang Yudas yang memberontak dan berkhianat? Gak ada, dia tabur yang benar. Tangannya saudara-saudara tumpang tangan dan sembuh. Mulutnya berkata, jadilah hidup Lazarus. Semua pakai untuk yang benar. Tapi dengan perbuatan Yudas, orang pikir Yesus sedang tabur, sedang menuainya. Yesus nggak nabur yang salah. Sedapat-dapatnya Tuhan tolong saya mau tabur yang benar. Jadi Bapak Ibu Saudara, itulah Yudas. Nah sekarang kita melihat beberapa hal terakhir. Mengapa Yudas Iskariot menyerahkan Yesus kepada orang-orang Yahudi? Yang pertama adalah dia salah berharap. Mengapa saya berkata demikian? Saudara-saudara, Yudas Iskariot ini berharap Yesus ini jadi Mesias yang membebaskan mereka dari penjajahan Romawi secara fisik waktu itu. Mereka pengen bebas. Karena itu saudara-saudara, coba tangkap. Karena dia berpikir pasukannya tiba-tiba muncul. Lalu melepaskan kita dari penjajahan Romawi. Salah harap. Harapnya untuk hal-hal yang sementara. Harapnya untuk yang tidak kekal. Untuk daging, supaya bebas dari penjajahan. Itulah sebabnya 1 Korintus 15 ayat 19 berkata, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Terjemahan ini agak membingungkan, sebab seolah-olah jangan cuma Yesus, ada yang lain. Sebenarnya artinya, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja dalam hidup ini saja, dalam hidup sementara ini saja, berharap kepada Kristus. Jadi menjadikan Yesus sebagai pengharapan yang sementara. Sakit disembuhkan, susah dihiburkan, waktu kekurangan Tuhan berkati, cuma untuk hidup ini saja, bukan untuk kekekalan. Kita malang. Dan jangan salah berharap. Kalau kita salah berharap, Tuhan izinkan belum sembuh. Kita kecewa. Kita lemah. Kita mundur dari Tuhan. Doa enggak dijawab-jawab. Saudara-saudara kita akan jadi kecewa. Katanya Tuhan penjawab doa. Katanya Tuhan bahkan melakukan jauh lebih banyak. Tapi mana? Kita kecewa. Saya percaya semua ada maksud Tuhan dan maksud kekal Tuhan lewat semua yang terjadi. Itulah sebabnya saudara-saudara, jangan salah berharap. Yang kedua, karena Yudas memelihara rubah kecil. Harusnya rubah kecil itu ditangkap. Sebab Alkitab berkata merusak kebun anggur. Bahkan kebun anggur yang sedang berbunga. Rubah kecil, binatang kecil, saudara-saudara kayak serigala begitu. Yang kita sudah tahu, kalau mau berbunga dirusak. Kalau sudah berbuah disedot. Jadi sehingga kelihatannya ada buah. Wih, Kristen yang berbuah, padahal kopong. Dan Yudas izinkan itu. Dirawat, dijaga, disayang-sayang. Saudara-saudara, rubah itu yang ada pada Yudas namanya cinta akan uang. Dia mulai ngentit
uang dari pelayanan, kas pelayanan. Sudah enak ya, besok ambil lagi, besok ambil lagi. Tumbuh ini dibiarkan, cinta uang itu tambah. Waktu mulai lihat ada perempuan pecahkan buli-buli minyak wangi yang mahal, dia komplain. Minyak mahal seharga ini, kenapa diboroskan begitu wae? Lebih baik jual dan bagi kepada orang miskin. Dia mulai terusik, saudara-saudara. Sampai akhirnya dia jual Yesus guru dan Tuhannya. Mulai dari kecil. Dosa jangan dipelihara. Saudara-saudara, itu akan merusak bunga anggur. Kidung Agung 2 ayat-ayat sebelumnya mencatat bahwa bunga anggur itu semerbak baunya. Kenapa kekristenan tidak mengeluarkan bunga yang harum belakangan ini? Sebab yang dikejar-kejar sama pinjol namanya Yohanes. Sebab yang main tipu-tipu itu namanya Yakobus. Maksud saya orang-orang Kristen. Saudara-saudara, khotbah saya bukan khotbah tentang berkat. Tapi kalau kita menurut, Allah gak pernah salah memberkati kita. Amin. Daripada stres berkat-berkat tapi kita dibiarkan simpan rubah. Lalu gak ada berkat, kita salahkan Tuhan. Buanglah rubah-rubah. Yang kecil ini bahaya. Setiap kita punya titik lemah. Dan ingat, kalau tidak hati-hati, kita akan jatuh di titik lemah itu. Saya senang dengan mendoan, saudara-saudara. Mendoan tahu? Tempe setengah matang dikasih tepung itu. Jalan saya belakang ini rodo beda, saudara-saudara. Rodo narik-narik. Kolesterol cukup tinggi. Asam uratnya ya lumayan. Mbak Mun bilang, Om ada tahu goreng. Saya bilang, kolesterol, asam urat. Belakang, saudara. Balik lagi, saudara-saudara. Om, mendoan. Ya wis, dua. Kita akan jatuh di titik lemah kita. Akhirnya saya makan tempe mendoan. Besoknya jalan saya juga rada pincang. Tapi akhiri dengan Yudas tidak sungguh-sungguh. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikris akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Jadi jangan kaget kalau nanti terdengar, wong Kristen ketangkep. Digerebek sama istrinya misalnya. Orang Kristen ketangkep. Bu, gak usah kaget. Tapi di sini semua sungguh-sungguh. Bisa berkata amin. Dan kalau tidak sungguh-sungguh, kayak Yudas saya. Kita akan jadi pengikut, bukan pengikut Kristus, tapi pengikut antikristus. Sungguhan loh ini. Saudara dan saya berpikir ya, mungkin yang yang tertinggal ini bukan orang yang setia, orang yang rajin. Pak, saudara-saudara, orang pikir karena dia nggak rajin, karena nggak setia, jadi dia masuk. Oh enggak. Yang masuk antikris menurut Wahyu 14 ayat 12 mungkin. Orang-orang yang mengikuti, yang menuruti hukum-hukum Allah. Nurut firman-Nya Tuhan. Dan punya kesaksian tentang Yesus.
Jadi hati-hati. Saudara dan saya punya pengalaman dengan Kristus. Pengalaman yang supranatural. Luar biasa. Ngalami dewek, penyembuh, penolong, mujizat terjadi. Kok seneng saya. Ngerti ini. Betapa Bapak Ibu Saudara dan saya mulai komitmen. Saya mau sungguh-sungguh. Dan saya percaya di depan kita ada roti tubuh Tuhan dan anggur darahnya. Kiranya menolong kita untuk terus cinta Tuhan. Ada nyanyian berkata kekudusan-Mu Bapa. Mari kita mau lebih sungguh lagi dengan Tuhan. Kami bertanggung jawab berdoa bersidang ini supaya diberkati secara materi, jasmani. Dan saya senang melihatnya. Tapi lebih dari itu, saya kepingin kita semua sesuai rencana dengan selamat sampai akhirnya. Mari sama-sama kita berdiri. Kekudusan-Mu Roh Kudus
pagi Terima hari ini, kasih Tuhan. kalau kami boleh beribadah, kami boleh menyembah Allah yang kudus, Allah yang kami patut puji sembah. Bersyukur Tuhan lewat firman-Mu, biarlah menjadi doa kami Kasih sidang Tuhan. jemaat Tuhan. Roh Kudus yang akan memimpin hidup kami, Roh Kudus yang akan menuntun langkah hidup kami, sehingga kami boleh berjalan bersama Engkau. Amin. Hidup kami boleh menjadi berkat, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Kami bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini sebentar kami akan menikmati tubuh darah Tuhan. Bila tubuh darah Tuhan ini akan menjadi berkat bagi kami semua. Engkau berikan iman percaya kami yang teguh. Di dalam kami makan tubuh dan minum darah Tuhan, kami akan menerima berkat. Yang lemah boleh dikuatkan, yang susah boleh dihiburkan, yang sakit boleh disembuhkan ya Tuhan. Tambahkan iman kami, percaya kami, harap kami kepada Tuhan. Engkau yang sudah mati tersalib menjadi korban untuk keselamatan jiwa kami, untuk pengampunan dosa kami. Amin. Biarlah sidang jemaat Tuhan bertambah di dalam kami mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau bersekutu dengan Engkau. Lewat tubuh darah Tuhan, kami akan menerima berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya.